Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya Winda Novianti. Di sini saya akan mempresentasikan tentang lingkungan pemasaran. Lingkungan pemasaran. Definisi lingkungan pemasaran. Lingkungan pemasaran mengacu pada semua faktor eksternal yang memengaruhi operasi pemasaran dan strategi bisnis suatu perusahaan. Ini mencakup berbagai elemen yang dapat berpengaruh pada cara perusahaan berinteraksi dengan pasar dan pelanggan, serta bagaimana perusahaan menyesuaikan strategi pemasaran mereka dengan perubahan dalam lingkungan tersebut. Lingkungan pemasaran seringkali dibagi menjadi dua kategori utama, lingkungan mikro dan lingkungan makro. Analisis lingkungan pemasaran adalah proses sistematis untuk memahami faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi operasi pemasaran suatu perusahaan. Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman yang mungkin memengaruhi kesuksesan pemasaran perusahaan, serta untuk mempersiapkan strategi yang sesuai dengan kondisi pasar yang ada. Langkah-langkah dalam melakukan analisis lingkungan pemasaran sebagai berikut. Yang pertama ada identifikasi faktor lingkungan pemasaran, identifikasi faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi operasi pemasaran perusahaan. Ini mencakup faktor-faktor seperti ekonomi, demografi, sosial, budaya, teknologi, politik, dan hukum. Untuk yang kedua ada pengumpulan data. Kumpulkan data yang relevan dan terkini tentang setiap faktor lingkungan yang diidentifikasi. Ini dapat meliputi data statistik, laporan industri, survei pelanggan, riset pasar, dan sumber informasi lainnya. Yang ketiga ada analisis perekonomian. Tinjauan kondisi ekonomi makro seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, tingkat pengangguran, dan perubahan suku bunga. Evaluasi bagaimana kondisi ekonomi ini dapat memengaruhi permintaan produk atau layanan perusahaan. Yang keempat ada analisis demografi. Pelajari struktur demografis dari pasar target seperti populasi, usia, jenis kelamin, pendapatan, dan tingkat pendidikan. Identifikasi tren demografis yang dapat memengaruhi preferensi dan perilaku pembelian pelanggan. Yang kelima ada analisis sosial budaya. Tinjauan nilai-nilai budaya, norma, tren sosial, dan perubahan gaya hidup yang dapat memengaruhi permintaan produk atau layanan perusahaan. Perhatikan bagaimana faktor-faktor ini dapat memengaruhi preferensi pelanggan. Proses lingkungan pemasaran. Proses lingkungan pemasaran merupakan serangkaian langkah yang dilakukan oleh perusahaan untuk memahami dan menyesuaikan diri dengan faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi operasi pemasaran mereka. Untuk tetap responsif terhadap dinamika pasar dan memaksimalkan kinerja pemasaran mereka, langkah-langkah dalam proses lingkungan pemasaran yaitu identifikasi faktor lingkungan pemasaran. Langkah pertama dalam proses ini adalah mengidentifikasi faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kegiatan pemasaran perusahaan. Faktor-faktor ini dapat meliputi faktor ekonomi, demografi, sosial, budaya, teknologi, politik, dan hukum. Yang kedua ada pengumpulan data selanjutnya. Perusahaan mengumpulkan data yang relevan tentang setiap faktor lingkungan yang telah diidentifikasi. Data ini dapat berasal dari berbagai sumber, termasuk laporan industri, studi pasar, riset konsumen, publikasi pemerintah, dan sumber informasi lainnya. Yang ketiga ada analisis data. Data yang terkumpul kemudian dianalisis untuk memahami implikasi dari setiap faktor lingkungan terhadap operasi pemasaran perusahaan. Analisis ini mencakup evaluasi tren, pola, dan perubahan yang dapat mempengaruhi permintaan pasar dan perilaku konsumen.
Yang keempat ada identifikasi peluang dan ancaman. Berdasarkan analisis data, perusahaan mengidentifikasi peluang-peluang baru yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kinerja pemasaran mereka, serta ancaman-ancaman yang perlu diatasi untuk mengurangi risiko kerugian. Yang keenam ada penyusunan strategi. Setelah mengidentifikasi peluang dan ancaman, perusahaan menyusun strategi pemasaran yang sesuai dengan kondisi pasar yang ada. Strategi ini dapat mencakup pengembangan produk baru, penetapan harga yang fleksibel, distribusi yang lebih efisien, dan promosi yang lebih tepat sasaran. Yang ketujuh ada implementasi strategi. Langkah selanjutnya adalah mengimplementasikan strategi pemasaran yang telah disusun. Ini melibatkan pelaksanaan berbagai kegiatan pemasaran, termasuk peluncuran produk, kampanye promosi, distribusi produk, dan interaksi dengan pelanggan. Yang kedelapan ada evaluasi dan pemantauan. Setelah strategi pemasaran diimplementasikan, perusahaan terus memantau kinerja pemasaran mereka dan mengevaluasi efektivitas strategi yang telah dilaksanakan. Evaluasi ini membantu perusahaan untuk memahami sejauh mana mereka telah mencapai tujuan pemasaran mereka dan apakah perlu dilakukan penyesuaian atau perbaikan. Yang terakhir ada adaptasi dan perubahan. Berdasarkan hasil evaluasi, perusahaan dapat melakukan penyesuaian atau perubahan pada strategi pemasaran mereka sesuai dengan perubahan lingkungan pemasaran yang terjadi ini. Ini memungkinkan perusahaan. Untuk contohnya di sini ada 5 contoh. Yang pertama ada di lingkungan ekonomi, faktor-faktor seperti siklus bisnis, tingkat inflasi, tingkat pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi mempengaruhi daya beli konsumen dan keputusan pembelian. Yang kedua ada lingkungan demografi. Data demografis seperti usia, jenis kelamin, etnisitas, dan struktur keluarga dapat mempengaruhi preferensi konsumen dan permintaan produk. Yang ketiga ada lingkungan sosial dan budaya. Nilai, norma, dan tren budaya dalam masyarakat memainkan peran penting dalam membentuk preferensi konsumen. Hal ini termasuk preferensi gaya hidup, keyakinan agama, dan perubahan dalam sikap terhadap kesehatan dan lingkungan. Yang keempat ada lingkungan teknologi. Perkembangan teknologi seperti internet, media sosial, dan inovasi produk dapat mengubah cara perusahaan berinteraksi dengan konsumen, memasarkan produk, dan mengelola rantai pasokan. Untuk yang kelima ada lingkungan politik hukum. Regulasi pemerintahan, kebijakan perdagangan, hukum, persaingan, dan isu-isu politik dapat mempengaruhi strategi pemasaran dan operasi bisnis. Segitu saja yang saya presentasikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.